Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Anisatul Ma'arifah. Nah, di video kali ini aku akan membahas struktur dan fungsi tubuh manusia. Yuk simak penjelasannya. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang kemana ya perginya semua makanan yang telah kita makan? Nah, nggak perlu khawatir, adanya aku di sini, aku akan membantu menjelaskan kepada kalian sebenarnya kemana sih perginya semua makanan yang telah kita makan. Di dalam tubuh kita memiliki beberapa proses. Salah satunya adalah proses pencernaan. Proses pencernaan ini dimulai dari rongga mulut yang dilakukan oleh gigi, lidah, dan air liur. Makanan yang masuk di mulut dikunyah menggunakan gigi, lalu dibasahi menggunakan air liur, dan dibentuk menjadi bolus agar lebih mudah untuk ditelan. Sementara lidah mengatur tata letak makanan dan membantu proses menelan. Secara kimiawi, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase yang bertugas memecah karbohidrat menjadi glukosa. Setelah makanan menjadi bolus, makanan akan didorong ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan ini panjangnya 20 cm. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan untuk membantu makanan masuk ke dalam lambung. Setelah sampai di lambung, makanan akan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dibantu oleh dinding lambung, kalau secara kimiawi dibantu oleh getah lambung. Nah, di dalam getah lambung ini ada beberapa enzim, yaitu enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein, dan yang terakhir ada asam klorida yang membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Setelah dari lambung, selanjutnya menuju ke usus halus. Usus halus ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan getah pankreas yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak dan asam lemak. Lalu ada satu lagi, yaitu getah empedu, membantu memecah lemak. Selanjutnya ada bagian usus yang kedua, yaitu usus kosong atau jejunum. Lalu yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Di sini sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah melalui usus halus, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna kemudian menuju ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap kembali sari-sari makanan. Di dalam usus besar ada bakteri baik, namanya bakteri E. coli. Fungsi bakteri E. coli itu membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan tadi akan menjadi padat yang disebut dengan feses. Kemudian didorong menuju rektrum sebagai tempat penyimpanan sementara. Kalau rektrum udah penuh, saraf akan refleks mengirim sinyal ke otak hingga akhirnya feses tadi dikeluarkan melalui anus. Anus itu tempat pembuangan terakhir. Dengan adanya penjelasan tadi, sekarang kamu jadi tahu sebenarnya kemana sih perginya semua makanan yang telah kita makan. Selanjutnya, aku akan membahas tentang sistem pernafasan. Pernahkah kalian menghitung berapa kali sih kita bernafas dalam sehari? Nah, saat kita bernafas,
kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Perjalanan ini dimulai dari hidung. Di hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu, kotoran, dan kuman, serta selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Udara kemudian mengalir melalui tenggorokan yang terdiri dari laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan. Di trakea terdapat jaringan silia atau rambut halus untuk menyaring benda asing masuk ke dalam paru-paru. Dari trakea, udara bergerak menuju bronkus. Bronkus adalah percabangan yang menghubungkan batang tenggorok dengan paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil, yang disebut dengan bronchiolus, dan berakhir pada kantung-kantung udara kecil yang disebut alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas atau difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah udara yang kita hirup, sementara karbon dioksida adalah udara yang kita keluarkan. Jadi, kalian sudah paham kan gimana sih alur pernafasan di tubuh kita? Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Kalian tahu nggak sih gimana alur darah kalian berjalan? Kalau kalian mau tahu, yuk simak videonya. Peredaran darah adalah sistem transportasi tubuh yang memutar secara terus-menerus melalui jantung dan pembuluh darah. Komponen utama sistem peredaran darah adalah jantung. Di jantung terdiri dari 4 bagian atau 4 ruang, yaitu serambi kanan dan kiri yang terletak di bagian atas, bilik kanan dan bilik kiri yang terletak di bagian bawah. Darah terdiri dari sel darah merah atau pembawa oksigen, sel darah putih atau sistem imun, trombosit atau pembekuan luka, dan plasma darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Manusia memiliki peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah kecil atau pulmonalis dan peredaran darah besar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari peredaran darah kecil dulu. Peredaran darah kecil memiliki tujuan membersihkan darah atau mengambil oksigen di paru-paru. Darah yang kaya dengan karbon dioksida atau CO2 berkumpul di serambi kanan, lalu darah turun ke bilik kanan, lalu dipompa keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dan O2. Darah yang kini kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke bilik kiri. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar, yang memiliki tujuan untuk menyalurkan ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen di serambi kiri turun ke bilik kiri. Dari bilik kiri atau bagian jantung yang paling kuat, memompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh besar yang bernama aorta. Darah mengalir ke kepala, ke tangan, anggota perut, hingga kaki atau ke seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler untuk menyerahkan nutrisi dan oksigen. Setelah oksigen habis dan darah kembali penuh dengan CO2, darah akan mengalir kembali lagi ke jantung melalui vena dan menuju ke serambi kanan. Sekarang kalian tahu kan gimana sih sebenarnya alur darah di dalam tubuh kita? Dan yang terakhir, aku akan membahas sistem ekskresi. Kalian pernah kepikiran nggak sih apa yang terjadi kalau sampah di rumah kita nggak pernah dibuang,
1 minggu aja. Pasti akan bau banget kan, dan akan menimbulkan penyakit. Nah, di tubuh kita juga memiliki sampah, hasil dari proses metabolisme. Kalau nggak dibuang, kita bisa keracunan. Proses buang sampah inilah yang dinamakan dengan sistem ekskresi. Fungsi-fungsi sistem ekskresi yaitu membuang zat-zat sisa, mengeluarkan urea, asam urat, dan karbon dioksida. Selanjutnya, menjaga keseimbangan cairan, memastikan agar jumlah air dan garam di dalam tubuh kita tetap seimbang. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh melalui pengeluaran keringat untuk mendinginkan tubuh saat kepanasan. Sistem ekskresi ini memiliki 4 organ utama. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah filter utama yang menyaring darah dan membuang zat sisa melalui urin. Ginjal juga menjaga keseimbangan air di dalam tubuh kita atau homeostatis. Alur pembuangan urin yaitu dari ginjal ke ureter, lalu kandung kemih, dan yang terakhir ke uretra. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air dari hasil proses respirasi seluler saat kita menghembuskan nafas. Yang ketiga ada kulit. Kulit ini berfungsi mengeluarkan air, garam mineral, dan urea melalui pori-pori dalam bentuk keringat. Ini juga berfungsi sebagai pendingin alami tubuh. Yang terakhir ada hati. Hati bertanggung jawab merombak sel darah merah yang sudah tua agar tubuh dapat membentuk sel darah merah yang baru serta mendetoksifikasi racun. Sistem ini bekerja secara bersamaan. Jantung memompa darah, ginjal menyaringnya, paru-paru membuang gas-gas sisa, kulit mengeluarkan keringat, dan hati menetralkan racun. Kerjasama ini memastikan agar tubuh tetap bersih dan sehat. Nah, sekarang kalian jadi tahu gimana sih proses pembuangan sampah di tubuh kita?